Selamat sore, apa kabar Sobat Medcom? Semoga sehat selalu. Sudah di penghujung bulan Agustus, tidak terasa. Semoga kita semakin dikuatkan dengan berbagai macam ikhtiar untuk melawan pandemi COVID-19. Dan tidak bosan-bosannya saya mengingatkan bahwa pandemi masih belum berakhir ya. Sister, brother semua, jangan kendor. Protokol kesehatan tetap dipakai. Kayaknya sebagai kebutuhan utama nih, kurang lebih 1,5 tahun terakhir itu adalah masker dan juga apa? Wah, semuanya teriak internet ya kan. Kalau nggak ada internet, konektivitas kayaknya die gitu semuanya. Dan semoga kalian semua diberikan kesehatan, diberikan kekuatan bagi yang sedang berjuang melawan pandemi COVID-19. Kenapa sih spesial di sore hari ini? Karena kita mau ngomongin yang namanya internet. Betapa pentingnya internet dalam kehidupan kita, apalagi selama masa pandemi. Dan untuk itu sore hari ini aku mau ngajak ngobrol asik nih. Ada 3 narasumber yang sangat asik-asik. Yang pertama ada Mbak Ari Sugeng Wahyuniarti, Kepala Divisi Layanan TI untuk Masyarakat dari Bakti Kominfo. Halo Mbak Ari. Halo, selamat sore Mbak Widya. Selamat sore. Jadi kalau ada internet macam-macam, kita teror Mbak Ari, kita tanya nanti Mbak Ari. Waduh. Dan berikutnya ada Muhammad Ayub, ada owner Napeto Coffee di Donggala. Pak Ayub, apa kabar Pak? Baik. Tuh kan ada yang mungkin masih familiar atau masih ingat dulu di Donggala sempat ada kejadian bencana alam di sana, gempa. Nanti kita juga akan tanya-tanya ke Pak Ayub sekarang itu pasca gempa kemarin gimana, dan internetnya yang paling penting juga gimana. Dan yang terakhir ada Riana Fitriani, ada Bidan Sehati Tele CTG. Halo Mbak Riana. Halo, selamat sore Mbak Widya. Selamat sore, ada apa dengan Sehati? Apakah kamu dan dia sehati? Kita akan lanjut nanti ngobrol-ngobrolnya. Saya pengen dulu ke Mbak Ari. Mbak Ari, aduh, pokoknya nih ya, kalau yang namanya internet itu udah menjadi kebutuhan primer. Selain masker ya, pas pandemi gitu kan. Kelancaran internet harus selalu diperhatikan. Nah, makanya itu kan si Bakti Kominfo ini komitmen menyediakan akses telekomunikasi di seluruh pelosok Indonesia, terutama wilayah 3T. Apa kabar nih katanya progresnya Mbak Ari? Oke Mbak Widya, waduh ini apa namanya kalau bicara daerah 3T, ini ngebayangin pulau-pulau kayak Natuna, Iya. terus kemudian Sangihe, Sitaro gitu ya, Alor. Nih pernah dengar gak ya kira-kira teman-teman Sisbro dari Ngobras gitu ya? Semoga Sangihe sih tentu Talaut. saja, semoga ini ya apa namanya familiar gitu ya. Familiar. Siap. Nah, Bakti ini nanti kalau takutnya disangka kerja bakti nih Mbak Widya. Kita ada punya nama kepanjangan gitu ya, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi. Kami ini di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jadi bukan operator seluler, bukan juga internet service provider Mbak Widya. Kami di bawah kementerian. Nah, kami punya tugas nih, dapat amanah gitu ya, sesuai dengan peraturan yang berlaku bahwa kita melakukan pemerataan akses telekomunikasi tadi seperti yang dibilang Mbak Widya di daerah 3T, terdepan, terluar, tertinggal, dan juga daerah-daerah perbatasan. Apa aja gitu ya yang diberikan gitu oleh Bakti bersama teman-teman dari operator seluler maupun ISP. Ini ada BTS Mbak Widya, ada kurang lebih dari Ini bukan 2015. BTS Korea ya, Sobat Medcom ya, tolong. Kita Tolong tidak fokus, sedang bicara fokus. ARMY ya. Iya, bukan ARMY ya. BTS. Sampai bukan ketahuan ya. Mbak Ari ARMY nih kayaknya. BTS loh, tower-tower Iya, itu. best transceiver gitu ya. Jadi yang buat sinyal. Jadi jangan dibilang nanti BTS Korea. Ini ada 1.680-an yang sudah dibangun, tentu akan terus bertambah. Terus kemudian ada 11.600-an akses internet yang kami berikan secara gratis buat sekolah, puskesmas, kantor desa, dan lain sebagainya. Terus ya tentu pasti bakal bertambah ya kalau bicara transformasi digital. Pak Presiden juga kemarin amanahkan ada infrastruktur, terus kemudian ada pengembangan SDM. Nah, terkait dengan infrastruktur sendiri ini masih ada 12 ribuan desa yang belum memiliki sinyal 4G nih Mbak Widya. Nah, Bakti sendiri karena memang daerahnya 3T ini kebagian di 7.904 yang harus kami selesaikan gitu ya di 2021 sampai dengan 2022. Gak cuma itu saja, gak cuma BTS dan akses internet, tapi juga ada Palapari ini untuk menjangkau di kabupaten-kabupaten di 3T yang belum memiliki fiber optik, tapi tentu saja untuk mensupport gitu ya fiber optik yang telah lebih dulu dibangun oleh para operator atau penyelenggara telekomunikasi. Nah, selain Palapari, nantinya kita akan punya satelit multifungsi gitu yang akan
mengorbit dan akan melayani ke 150.000 desa di seluruh Indonesia. Jadi kedepannya insya Allah tidak ada lagi desa-desa yang bilang blank spot gitu. Iya, Seperti iya, itu iya. Mbak Widya. Tapi tadi ada 7.000 sekian yang menjadi pekerjaan rumah begitu ya dari Bakti. Ini progresnya udah sampai mana nih Mbak? Kan katanya targetnya 2021 hingga 2022. Ya, prosesnya saat ini nih sedang kami lakukan survei Mbak Widya terkait dengan nanti lokasinya di mana. Kita juga perlu koordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan ketersediaan lahan. Ini semua sedang dijalankan prosesnya. Teman-teman juga dari teman-teman kita yang mitra pelaksana saat ini sedang mengirimkan barang-barang nih, tiang-tiang, tower-tower, terus kemudian solar panel dan lain sebagainya gitu ya, supaya ya karena kan di desa ada saja gitu ya yang mungkin belum ada listriknya, jadi perlu ketersediaan solar panel. Ini sudah sedang dikirim, jadi ya doakan kami 2021 ini bisa sebagian yang di desa-desa ini bisa punya sinyal seperti itu Mbak Widya. Setuju. Jadi banyak juga nih ya warganet ini yang berkomentar bahwa iya kita yang di kota mungkin lebih mudah akses internet, banyak juga infrastruktur yang memang sudah mendukung, jadi ekosistemnya sudah jalan. Ini makanya kita concern dengan daerah 3T tadi. Mungkin masih ingat, ini saya pengen menyapa Pak Ayub nih, di Donggala beberapa tahun lalu ada sebuah bencana besar di sana, gempa yang saya yakin sangat berefek pada infrastruktur di sana termasuk telekomunikasi. Tapi kita tanya dulu, Pak Ayub, kalau di Donggala sudah 4G sejak kapan Pak? 4G di Donggala itu sekitar 2017-an. 2017, alhamdulillah. Oke, tapi pemanfaatan akses komunikasi dan internet ini kan berpengaruh sama usaha Bapak. Punten ya Pak, itu di belakangnya ada namanya apa Coffee Pak? Ya, Napeto Coffee. Apa artinya Napeto? Napeto ini kalau kami masyarakat lokal menyebutnya kental dan enak. It means pleasure. Oke. Kental dan enak kopi, dan ini tentunya UMKM sangat terbantu dong Pak dengan adanya internet, apalagi 4G, alhamdulillah ya udah dari 2017. Ceritain dong Pak Ayub. Iya. Sejak Napeto sendiri ini berdiri sejak tahun 2018. Ini sebelum terjadinya gempa dahsyat tentunya di wilayah Palu, Donggala dan Sigi. Sehingga kemarin kita sesaat setelah dicanangkan pendirian dari Napeto Coffee ini, kami sangat merasa bahwa bencana alam ini sangat memberikan dampak yang luar biasa tentunya bagi kami dalam melakukan produksi. Sehingga produksi kami pada saat pasca bencana alam itu hanya untuk menyuplai ke rekan-rekan relawan dan juga tenda-tenda pengungsian pada saat itu. Ya, seperti itu. Dan ini Pak Ayub mendapatkan pendampingan pelatihan begitu ya Pak, dan juga fasilitas toko online BUMDes dari Bakti dan Kemendes PDTT pada tahun lalu ya Pak. Ini apa yang Pak Ayub rasakan lewat program pendampingan ini Pak? Iya, kami sangat berterima kasih dan tentunya mengapresiasi dan sangat bersyukur dengan kami terpilih jadi salah satu dari 100 BUMDes dan UMKM di Indonesia yang kemudian mendapat pendampingan untuk pembuatan toko online desa, yaitu napeto.bumdesmart.id. Nah, ini sangat memberikan dampak yang besar tentunya bagi kita, yang tadinya kita hanya memasarkan secara offline, dan saat sekarang kita sudah bisa memasarkan secara online. Dan dengan adanya napeto.bumdesmart tadi, kita bisa lebih menjangkau lebih luas pasar kita. Dan saat sekarang ini kita merasa bersyukur dengan terbantunya pendampingan selama 6 bulan, kita sudah bisa mendapatkan ilmu bagaimana bisa beriklan lewat media sosial, dan tentunya bisa menambah literasi digitalisasi kita. Saya kira luar biasa Pak Ayub. Jadi sekarang kalau cari hashtag Napeto Coffee gitu ya, ada yang lagi mau ke Donggala, ke Palu dan sekitarnya, sudah bisa dibeli begitu via online. Mbak, aku pengen kembali lagi, tapi sebetulnya bentuk pendampingan ini waktu itu gimana cara menyeleksinya? Terus berjenjangkah? Ada lagi berikutnya atau gimana Mbak Ari, silakan. Ya, ini Pak Napeto jadinya Pak Ayub. Aduh Pak, mohon maaf nih kopinya Napeto ya Pak. Pak Ayub ini memang alumni Mbak dari tahun pelatihan kita di tahun 2020.
prosesnya gimana. Jadi ya kita harus lihat dulu nih ketersediaan internetnya dulu Mbak Widya di awal ya. Lokasinya Pak Ayub ini sudah ada internetnya atau belum, karena memang pada tahun 2020 kita sama-sama tahu nih baru gebrakan awalnya si pandemi COVID gitu kan Mbak. Jadi semua pelatihan kita jalankan secara online. Jadi awal kita seleksi Pak Ayub di lokasi ada internet atau tidak. Kalau ada, kemudian berikutnya BUMDes dari yang ikut ini atau yang mendaftar kami cek lagi sudah berjalan berapa lama seperti itu. Karena yang kami harapkan adalah toko online ini bisa mungkin mengakselerasi gitu ya, mengakselerasi bisnis yang sudah berjalan seperti itu. Jadi kita cek nih sudah berapa lama bisnisnya berjalan, terus kemudian apa sih produknya seperti itu. Seperti Pak Ayub ini punya kopi, ada juga yang lain punya sayur mayur, terus kemudian ada yang punya teri, ada yang punya rempah-rempah seperti itu. Nah ini kemudian kita cek lagi beliau-beliau ini mau nggak gitu ya mengikuti pelatihan. Karena memang cukup panjang Mbak, nggak bisa hanya sebulan 2 bulan. Ini tadi Pak Ayub bilang kurang lebih tuh 6 bulan kita lakukan pelatihannya gitu Mbak. Jadi memang perlu ada komitmen dari semua pihak, tidak hanya dari kami gitu ya, dari Bakti Kominfo menyediakan akses internet ataupun BTS gitu ya. Tapi ketika mau membangun ekosistem digital ini perlu ada komitmen bersama dengan teman-teman juga di daerah seperti itu. Contohnya Pak Ayub nih bertahan selama 6 bulan nih melakukan pelatihan sama kita gitu ya, dibawelin. Iya. Ya tentu pasti ini ya ada drama-drama juga di balik itu gitu ya. Mungkin Pak Ayub juga ada kesibukan dan lain sebagainya. Cuma luar biasa nih Pak Ayub. Pak Ayub, tapi kan namanya proses tidak akan mengkhianati hasil ya Pak Ayub. Ini sudah 6 bulan. Pada awalnya adaptasi sama ilmu baru, sama kecanggihan teknologi yang mungkin selama ini belum pernah terjamah begitu. Pak Ayub waktu itu cara adaptasinya gimana Pak? Saya kira cara adaptasinya mungkin kita banyak membuka literasi aja. Banyak baca. Hal ini mesti dituntut seperti itu. Iya, betul. Mau nggak mau ya, karena kan perkembangan teknologi sudah keniscayaan. Perbedaan dulu sebelum mendapatkan pendampingan, pelatihan, sama efek penjualan, diceritain dong Pak, sekarang jadi berapa omset penjualannya? Sebelumnya kita hanya bisa memasok beberapa tempat, dan alhamdulillah saat ini sudah ada sekitar 20-an pelanggan tetap untuk produk green bean dan roast bean kami. Wah, luar biasa. Diperkirakan ini omset kita sudah bisa mencapai 10 sampai 15 juta per bulan. Terus netizen semuanya tepuk tangan. Tuh kan yang mau 10 sampai 15 juta per bulan, makanya jangan mager belajar kayak Pak Ayub itu, ada literasi digital 6 bulan ya kan, ada progresnya di situ. Dan satu lagi nih yang juga sangat terbantu dengan akses internet yang sudah diakselerasi kalau kata Mbak Ari tadi oleh Bakti. Ada Mbak Riana Fitriani, ini dari Sehati Tele-CTG Mbak. Dari tadi tuh pada nanya ini Sehati apa sih? Boleh diceritain Mbak Riana? Ya, jadi Sehati Tele-CTG ya. Sehati itu sebenarnya Sehat Indonesia dan Tele-CTG gitu ya. Ini adalah ekosistem digital yang dikembangkan untuk membantu tenaga kesehatan terkait, baik bidan, dokter objin maupun dinas kesehatan untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas juga. Nah, kemudian sebenarnya kita membuat adanya ekosistem gitu ya. Sehati Tele-CTG ini memiliki satu ekosistem terdiri dari aplikasi dan juga alat gitu ya, alat inovasi gitu. Ada aplikasi untuk bidan namanya aplikasi Tele-CTG, kemudian juga ada alat Tele-CTG dan juga dashboard gitu. Nah, ini satu kesatuan yang software-nya saling terintegrasi. Oke, jadi Mbak Riana sendiri pada saat merasakan manfaat yang sangat besar dari internet ketika lagi tugas di mana nih? Boleh diceritakan? Ya, jadi sebenarnya biasanya kan kita kolaborasi ya, kerjasama dengan Bakti itu untuk melakukan pelatihan, memberikan pelatihan untuk implementasi dari ekosistem ini gitu. Biasa kita turun ke daerah 3T. Pembatasan atau pandemi COVID-19 ini tentu memberikan dampak ya, terkhusus di kesehatan gitu. Kalau misalnya kita biasanya training secara langsung harus melalui visual gitu ya sekarang, melalui Zoom gitu. Dan kalau misalnya kami lihat di lapangan ini memiliki dampak di kesehatan gitu. Pada awalnya
terkhusus ibu hamil ya. Ibu hamil ini wajib melakukan pemeriksaan sebanyak minimal 6 kali gitu. Tapi sekarang berubah menjadi 2 kali dan bahkan kalau bisa jangan ke ke pelayanan kesehatan karena riskan untuk terpapar gitu ya. Jadi menghadapi hal ini bidan sebagai penyedia pelayanan kesehatan itu akhirnya mengalami pergeseran perilaku dari yang semula komunikasi langsung di tempat pelayanan mulai lebih banyak berkomunikasinya via telepon, SMS, atau WhatsApp gitu ya. Dan internet ini bisa memfasilitasi bidan dan pasien untuk tetap terhubung gitu. Dan melalui aplikasi kita juga kita memfasilitasi dan mendeliver untuk kebutuhan bidan di lapangan agar kesehatan ibu dan anak tetap dapat terpantau dan terus dilakukan dengan baik. Oke, tapi kebayang nggak sih kalau misalnya ibu hamil, apalagi mungkin sedang bersalin, sedang melahirkan, push, tapi via Zoom gitu ya. Yeah. Udah bukaan keberapa? Oh no. Tapi apa nih, Mbak Riana yang apa ya namanya menyentuh hati sekali dari Mbak Riana, tentunya dengan kehadiran internet yang sudah dioptimalkan begitu oleh pihak Bakti. Apa yang kayaknya menjadi highlights sebuah ekosistem itu memang betul harus diciptakan untuk membantu saudara-saudara kita di daerah 3T, Mbak Riana. Iya. Jadi kalau misalnya menceritakan ya tentang kehadiran Bakti ini, Bakti Kominfo itu tidak hanya menyediakan infrastruktur telekomunikasi dan akses internet sebenarnya, tapi juga memperkuat untuk sumber daya manusia dan ekosistem digital di daerah gitu. Seperti yang tadi disampaikan mungkin sama Mbak Ari gitu ya, bahwa Sahati dan juga Bakti ini sudah bekerja sama dan telah berlangsung sejak tahun 2019 kalau saya tidak salah. Kemudian dalam bidang kesehatan ini juga Bakti Kominfo mendorong penguatan sektor kesehatan untuk penyediaan jaringan internet gitu ya dengan pemanfaatan satelit tele-CTG. Ekosistem ini menjadi sangat menarik yang Mbak Widya karena kita di daerah ini terpisah akan pulau gitu ya, sebagai negara kepulauan, terus memiliki geografis yang sangat menantang dan kompetensi tenaga kesehatan yang tidak merata gitu, dan distribusinya juga. Sehingga kita membutuhkan satu tools untuk membuat standar itu bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan terkhusus bidan. Kalau misalnya cerita yang sangat menyentuhnya adalah mungkin di daerah 3T ya, bisa saya sebutkan di Kabupaten Kupang, kemudian di Sumba Barat Daya, Mentawai, dan lain sebagainya yang juga banyak memiliki cerita masing-masing. Jadi kalau kita tinggal di daerah perkotaan, itu akses untuk kesehatan mungkin bisa lebih mudah gitu ya. Betul. Tapi ketika kita masuk ke daerah 3T gitu, terpencil gitu ya, itu bidan untuk melakukan rujukan kepada pasien itu butuh 3-4 jam, bahkan ada salah satu puskesmas di Kabupaten Kupang yang harus melewati lebih dari 100 sungai untuk mencapai RSUD kabupaten gitu ya. Jadi dia bersebelahan dengan Timor Leste gitu. Nah, ini kita bisa bayangkan jika memang ada kasus gawat darurat gitu ya. Betul. Nah, sehingga mengapa ekosistem ini bisa kita coba untuk mana tahu bisa menjadi solusi untuk permasalahan kesehatan di Indonesia yang angka kematian ibu dan anaknya itu masih cukup tinggi. Jadi kita bisa meminimalisir untuk adanya resiko perdarahan, sehingga harapannya bidan-bidan ini bisa mendeteksi faktor risiko secara dini, kemudian melakukan rujukan terencana sehingga tidak ada lagi rujukan-rujukan dalam keadaan tidak stabil ya, misalnya ibunya mengalami perdarahan, terus bayi dalam kandungannya stres gitu ya. Nah, itu bisa dihindari sehingga lebih termanajemen dan lebih terstruktur lah gitu. Ya, ini kolaborasinya betul-betul komprehensif gitu ya Mbak Ari. Tapi berikutnya apa yang ingin dilakukan Bakti menggandeng siapa? Karena kan seperti Pak Jokowi bilang, tahun ini memang betul-betul tahunnya kolaborasi. Kita harus berkolaborasi sebanyak mungkin dengan berbagai pihak. Tadi UMKM sudah dibantu, dari segi kesehatan juga sudah dibantu. Apalagi yang menjadi target dari Bakti untuk ya sama-sama membangun negeri lagi ya judulnya. Silakan Mbak Ari. Iya Mbak Widya, kalau dari rencana strategisnya Kementerian Kominfo sendiri ini ada 7 sektor Mbak yang disasar gitu ya. Tadi tidak hanya kesehatan dan UMKM, tapi tentu saja pariwisata, terus kemudian pendidikan, dan yang paling terpenting adalah literasi digital gitu ya, karena ini masyarakat di daerah 3T mungkin baru pertama kali nih punya
punya sinyal gitu ya. Ini bagaimana mereka memahami bahwa sinyal ini atau internet ini bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang produktif. Kalau tadi siapa aja stakeholder yang mau kita gandeng, kita terbuka Mbak dengan siapa saja gitu ya. Karena tentu saja tadi kolaborasi diperlukan. Indonesia luas sekali Mbak Widya. Kalau 17.000 pulau ini kita lakukan sendiri, wah bisa kering nih Mbak Widya. Jadi tentu perlu kolaborasi kita dengan kementerian lembaga tentu saja gitu ya. Karena tadi bicara kesehatan ada pengampunya, ada Kementerian Kesehatan. Bicara UMKM ada BUMDes, ini ada Kementerian Koperasi dan UKM dan juga ada Kementerian Desa seperti itu. Tentu semua kementerian. Lalu pemerintah daerah ini yang memiliki kewenangan di daerah. Beliau-beliau ini dari pemerintah daerah yang memahami titik mana yang membutuhkan intervensi, lalu SDM yang seperti apa yang ingin dibangun. Ini tentu kita juga perlu mendengarkan dan bekerja sama dengan teman-teman dari pemerintah daerah. Lalu teman-teman startup nih, salah satunya ada Bidan Sehati gitu ya. Ada banyak lainnya yang juga sudah kerja bareng sama Bakti gitu, baik dari di sektor pendidikan, kemudian di UMKM, bahkan asosiasi-asosiasi kita gandeng, Mbak. Pokoknya semua yang mau dan memiliki visi yang sama untuk membangun daerah, membangun Indonesia, mulai dari pinggiran, mulai dari desa, ayo gitu ya. Kita gandeng sama-sama supaya Indonesia makin tangguh, makin tumbuh gitu Mbak Widya. Dan apalagi daerah 3T ya, itu etalase loh, daerah perbatasan yang mungkin justru dari negara luar dulu yang melihat, oh ternyata Indonesia seperti ini. Betapa menyedihkannya ketika kita mendapatkan fakta, wah jangan sampai sinyal internet di sana masih belum 4G begitu. Nah tapi ya Mbak Ari, yang juga menjadi perhatian adalah saat ini semua anak-anak sekolah terutama begitu ya. Saya yakin sudah ada kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi terkait sinyal-sinyal yang sangat diperlukan oleh teman-teman terutama di daerah 3T. Pernah tidak ada resistensi begitu dari masyarakat yang mungkin awalnya awam, ini apa sih? Atau misalnya karena ada pembangunan jadi salah kaprah dengan sosialisasi yang mungkin kurang tepat dan akhirnya mereka resisten di awal, tapi ternyata setelah menikmati hasilnya mereka malah jadi minta lagi gitu kan, internetnya mungkin ditambah lagi atau gimana? Mbak Ari boleh diceritakan? Iya, kalau resistensi sepertinya ini jarang sekali nih dapat cerita resistensi, malah yang ada mintanya nambah Mbak Widya gitu ya. Pernah ada satu cerita gitu ya, ini kita taruh satu akses internet free di sekolah. Kita buka kan memang 24 jam gitu ya di pihak sekolah, terus kemudian ini bisa menjangkau keluar sekolah juga. Nah akhirnya nih di malam hari banyak yang nongkrong jadinya Mbak Widya. Jadi yang ada Bakti diomelin sama kepala sekolah karena internet malah bikin banyak orang nongkrong, main game sampai pagi seperti itu. Dan ini memang pembelajaran bersama Mbak Widya bahwa memang internet ini tidak hanya dipakai buat yang hiburan gitu ya, buat main game atau buat nonton hiburan-hiburan semata, tapi juga bisa dilakukan secara produktif. Tapi memang untuk melakukan penggelaran jaringan internet ini atau palaparing dan lain sebagainya, kita punya banyak challenge lah gitu ya Mbak Widya, terkait misalnya ya ibarat ini ya pembangunan di Papua misalnya atau di Papua Barat gitu ya, ada saja gitu kendala terkait dengan serangan dari oknum-oknum seperti itu, dibakar, kemudian internetnya drop gitu dan sebagainya lah. Banyak cerita gitu. Terus ketika kita bangun palaparing juga kabel putus dan lain sebagainya, kita dikomplain oleh para customer seperti itu. Banyak Mbak Widya, dan itu tapi seru kok buat kita. Kabelnya putus padahal belum jadian ya. Aduh, padahal itu penting banget yang namanya akses internet. Tadi juga kita sudah mendengarkan cerita dari Pak Ayub. Saya pengen balik lagi ke Mbak Riana. Tadi Mbak Riana mengatakan bahwa Sehati TeleCTG ini merupakan sebuah ekosistem begitu ya. Apa saja sih yang sebetulnya ada di dalam ekosistem Sehati TeleCTG? Dan ada nggak sih Mbak data yang menunjukkan bahwa oh ya sekarang lebih komprehensif dengan adanya ekosistem yang sehat ini? Katakanlah tadi kematian ibu dan anak berkurang. Dan ada kaitannya loh sama tingkat stunting, terutama anak-anak di daerah 3T. Mbak Riana silahkan. Oke, baik.
Jadi untuk pengembangan Sati Tele CTG ini memang disesuaikan dengan kondisi dan kesulitan yang dihadapi oleh bidan di Indonesia ya. Salah satunya sering jadi keluhan adalah kesulitan melakukan rujukan gitu. Nah saat ini memungkinkan bidan untuk melakukan rujukan dini dan terencana yang pada akhirnya dapat mencegah kematian ibu dan bayi. Rujukan dini dan terencana ini sangat diperlukan bagi bidan-bidan yang ada di daerah ya, termasuk di desa, yang perlu merujuk ibu hamil ke rumah sakit gitu. Yang biasanya jaraknya cukup jauh dengan lokasi mereka, sehingga mereka bisa merencanakan dengan baik. Kemudian selain dari aplikasi, tadi kan sudah sempat di-mention ya, untuk bidan ada aplikasi Bidan Sati dan juga ada alat tele CTG. Nah, alat tele CTG ini kita buat produksi kita sendiri ya, produksi anak bangsa. Ya, dengan ukuran kecil gitu supaya mudah dibawa oleh bidan desa gitu. Artinya kan kalau misalnya kita membicarakan kondisi saat ini, alat CTG konvensional itu masih dibeli dari luar negeri gitu ya. Kemudian dan dia ukurannya sangat besar. Kalau saya dulu di pelayanan rumah sakit itu bawa alatnya terus pakai troli gitu karena besar gitu ya, dan juga membutuhkan listrik gitu. Nah, alat tele CTG ini kita buat dengan mempertimbangkan daerah-daerah yang tidak memiliki akses listrik 24 jam, sehingga tetap bisa digunakan untuk bidan-bidan yang berada di desa tanpa listrik pun gitu ya, jadi bisa untuk melakukan pemeriksaan. Nah, kemudian ketika alat tele CTG ini dilakukan pemeriksaannya, ini dapat membantu para bidan untuk deteksi dini gitu, penegakan diagnosa, karena alat ini bisa untuk melihat kesejahteraan ibu dan janin. Hasilnya ini nanti akan masuk ke consultation center, di mana consultation center ini kita buat sebagai platform untuk dokter objin standby 24 jam membacakan hasil pemeriksaan tele CTG yang dikirimkan oleh bidan tadi. Gitu. Jadi ada satu kesatuan nih ya, kolaborasi antar profesi dari bidan, kemudian dari dokter objin gitu, karena tidak semua kabupaten atau daerah itu memiliki dokter objin, Mbak Widya. Sempat waktu itu di 2018 atau 2019 ya, dokter objin di Kabupaten Kupang itu posisinya kosong gitu ya, karena memang innalillahi itu lagi ada kasus meninggal pada saat itu. Jadi tidak ada dokter objin yang standby di Kabupaten Kupang saat itu kan. Jadi alhamdulillah di sini kita mendapatkan respon yang sangat positif dari bidan-bidan ya Kabupaten Kupang, bahwa katanya kalau dulu kedatangan Sati Tele CTG ini seperti apa ya, hadiah Natal dari Tuhan gitu ya, karena saya bisa merasakan bahwa ada ketakutan tersendiri bagi bidan gitu ya ketika melakukan perujukan ke rumah sakit gitu. Jadi apakah diagnosa saya benar gitu kan, dan apakah dengan keterbatasan saya ini saya udah benar nggak ya untuk tidak merujuk atau merujuk pasien kayak gitu sih. Jadi ini insya Allah sangat membantu dari respon yang positif dari para bidan yang sudah kami latih, dan kami mendapatkan kabar di tahun 2019 dan 2020 itu ada penurunan angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Kupang yang mereka udah mengadopsi ekosistem saat ini dari tahun 2018. Alhamdulillah ya, ini dia yang dikatakan sebuah sistem integrasi dan akhirnya banyak membantu nyawa loh. Dan fix kita mainnya kurang jauh ya, itu daerah 3T, mohon maaf nih teman-teman netizen yang budiman, itu listrik aja belum 24 jam. So, bagi yang suka ngeluh ya, gimana sih kita nggak pernah keluar, internet lemot, dan lain sebagainya, please coba mainnya agak jauh, dan mungkin bisa memupuk empati kita terhadap saudara-saudara kita yang berada di daerah 3T. Nah, tentunya Bakti juga punya komitmen untuk sama-sama membangun Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Mbak Ari, aku punya bocoran nih, katanya kalian itu ada rebranding bernama Daya Maya. Ini menyasar pelaku startup e-commerce, UMKM digital di daerah 3T. Boleh diceritakan lebih lengkap, Mbak Ari? Iya, kalau ini sebenarnya gerakan Daya Maya gitu ya. Kita mengajak teman-teman startup supaya mau memberikan kontribusi ke daerah 3T. Kalau sekarang mungkin startup mainnya di kota, ayo coba ke daerah 3T. Ya, mainnya gitu agak jauh yuk. Mainnya gitu ya. agak jauh tadi kalau kata Mbak Widya gitu ya. Jadi kita ajak teman-teman startup ini yang punya kemampuan apa saja gitu ya, macam-macam nih. Ada yang mungkin literasi digital, terus kemudian ada yang punya kemampuan untuk membantu petani. Ayo kita sama-sama ke daerah 3T supaya teman
teman-teman kita di daerah 3T, saudara-saudara di daerah 3T juga bisa merasakan solusi-solusi yang diberikan oleh teman-teman dari startup seperti itu, Mbak. Jadi ini kita lakukan sih memang kalau gerakan officialnya gitu ya di 2019, tapi kita terus berjalan kok sebenarnya sampai dengan sekarang. Banyak nih teman-teman dari startup yang kita ajak ke daerah 3T melakukan berbagai pelatihan dari mulai yang bahasa Inggris buat pelaku wisata, melatih foto supaya mereka bisa memasarkan potensi-potensi desa wisatanya mereka ke daerah-daerah 3T. Ini kalau teman-teman di sini ada yang dengar, teman-teman startup, ayo boleh hubungi saya. Kita sama-sama ke daerah 3T, apa yang bisa kalian berikan supaya desa-desa juga makin maju. Gak cuma main di kota kalau kata Mbak Widya, main yang jauhan lagi. Iya, mainnya agak jauh lagi sebenarnya untuk apa ya, memberikan pandangan secara komprehensif begitu ya, bahwa Indonesia itu tadi betul kata Mbak Ari sangat luas dan masih banyak sebetulnya yang bisa dilakukan. Kita rangkul saudara-saudara kita yang selama ini mungkin mereka tuh ada potensi, tapi bingung cara menyalurkannya seperti apa, karena tadi konektivitas yang tidak terintegrasi. Nah juga yang terakhir nih, Bakti Kominfo akan melakukan percepatan pembangunan akses internet di 2.192 fasilitas layanan kesehatan. Ini sejauh mana sudah progresnya, Mbak Ari? Kalau terkait dengan layanan kesehatan nih sudah dibangun nih Mbak dari tahun 2000 bahkan dari 2015 ya terus berjalan. Di tahun kemarin karena kita pandemi Covid dari Kementerian Kesehatan memang ada request gitu sekitar 2.900-an sampai 3.000 yang dibangun. Sekarang sudah berjalan, sudah on air. Semoga sudah bisa dimanfaatkan juga oleh para Bapak Ibu dari puskesmas-puskesmas yang mendapatkan akses internet dari Bakti. Membantu untuk pelayanan kesehatan, mendata pasien-pasien dan juga tentu saja terkait dengan rujukan ke BPJS nih Mbak Widya. Karena rujukan BPJS kan saat ini nih sudah online gitu ya, tentu membutuhkan jaringan internet. Jadi ini semoga sudah bisa membantu di lokasi Bapak Ibu di puskesmas-puskesmas Mbak Widya. Oke, itu penting banget ya, apalagi layanan kesehatan during pandemic, bahkan tidak pandemik saja sudah menjadi sebuah kebutuhan yang vital dan hakiki. Mbak Riana, terakhir apa yang ingin disampaikan nih dengan kolaborasi yang sudah dilakukan bersama Bakti Kominfo dan juga semangatnya tentunya untuk membangun Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh dalam kerangka menurunkan angka kematian ibu dan bayi, mencegah stunting, dan juga memberikan kesetaraan dan kemerdekaan konektivitas bagi teman-teman, terutama bidan di daerah 3T. Silakan, Mbak Riana. Ya, mungkin lebih highlight-nya lebih kepada Indonesia itu bisa berdaya dalam segi inovasi teknologi untuk menyelesaikan dari permasalahan-permasalahan yang kalau sehati fokusnya memang di kesehatan ibu dan anak gitu. Jadi memang harapannya kita bisa lebih banyak kolaborasi untuk membangun kesehatan, terkhususnya kesehatan ya di daerah-daerah terpencil gitu, agar adanya kesehatan yang merata gitu ya. Setiap orang itu berhak untuk mendapatkan akses kesehatan yang baik dan juga merata juga sih gitu. Dan juga harapannya memang Sati Tele CTG di sini bisa berkolaborasi lebih banyak dan lebih masif untuk dengan stakeholder baik dari pemerintahan maupun dari non pemerintahan. Baik. Terima kasih Mbak Riana. Kembali deh terakhir Mbak Ari, apa nih program yang kita bisa lakukan? Kan kita juga ingin berkontribusi ya. Semua netizen di sini semuanya komen iya, saya juga pengen berkontribusi. Bakti kira-kira nerima desain nggak? Nerima desain apa nih Bambang? Banyak banget pertanyaannya. Mbak Ari, apa yang bisa kita lakukan bersama-sama? Karena kita setuju bahwa pekerjaan rumah Indonesia yang sangat luas ini banyak dan akan lekas selesai sebetulnya bila kita semuanya sama-sama berkolaborasi untuk membuat sebuah ekosistem, terutama kemerdekaan konektivitas nih. Mbak Ari, silakan. Siap, Mbak Widya. Ya, kami mengajak nih semua teman-teman di sini sebagai pejuang transformasi digital, ayo kita gunakan internet dengan baik gitu ya, supaya tidak hanya dikonsumsi untuk yang sifatnya hiburan, bahkan hoax mungkin, jadi lebih produktif karena kita semua memanfaatkan internet, jadi isi dengan hal-hal yang positif. Kalaupun tidak bisa ke daerah 3T nih teman-teman yang di kota mungkin bisa memberikan contoh dengan memberikan konten-konten yang positif. Dan kalau untuk teman-teman yang di daerah 3T, mari kita manfaatkan internetnya supaya kita semua sama-sama berdaya di dunia maya. Tidak hanya kami-kami gitu ya di kota, tapi juga pasti teman-teman di daerah punya potensi yang luar biasa.
Lalu buat yang lain dari mungkin dari teman-teman startup di sini mungkin ya, karena nih sepertinya khusus buat milenial nih kayaknya nih Mbak Widya nih Ya milenial kayak Mbak Ari gitu. Siap, terima kasih loh saya dibilang milenial. Buat teman-teman startup yang punya solusi dan mau kita sama-sama lakukan di daerah 3T, ayo silakan hubungi ke Bakti. Nanti kita lakukan sama-sama apa yang bisa kita lakukan buat di daerah 3T. Seperti itu Mbak Widya. Dan satu lagi mungkin boleh promosi dikit nih Mbak Widya. Boleh dong, boleh dong. Buat teman-teman BUMDes yang mau memasarkan produknya lebih luas dan bisa ada kehadirannya di dunia digital, silakan bisa buka baktidesa.id, nanti lakukan pendaftaran, kita akan lakukan pelatihan dan pendampingan buat teman-teman untuk memanfaatkan toko online, supaya nanti bisa ada Pak Ayub lainnya dari desa-desa lainnya juga. Terima kasih Mbak Widya. Atur nuhun Mbak Ari. Tapi tadi pelatihan itu betul-betul dibuka seluas-luasnya ya dengan industri apapun. Jasa, ya, betul. barang, wow. Jasa, ada perdagangan, ada wisata. Ayo, kami sedang buka untuk 500 BUMDes, Mbak Widya. Silakan, ayo banyak. Mendaftar. Silakan mendaftar, jangan mendaftar jodoh online ya. Karena ini ada yang menanyakan kalau jodoh online gimana ya? Kita nggak pernah keluar sekarang gara-gara pandemi. Mohon maaf, turut berduka cita kalau gitu. Terima kasih loh Mbak Ari, Mbak Riana sudah bergabung bersama kami di sini, ngobrol-ngobrol asik bersama Sobat Medcom. Semoga mencerahkan juga ya, sebetulnya banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk membuat Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, dan tentunya saksikan nih gambar-gambar cantik di pelosok 3T. Kan bingung nih, ada yang protes, gimana kita mau keluar ke daerah 3T? Susah sekarang lagi pandemi, makanya nonton Bakti untuk Negeri ada di Metro TV, dan itu sangat luar biasa menceritakan apa-apa saja yang terjadi di daerah yang mungkin selama ini kita belum pernah dengar nih, geographically ternyata ada di sana, dan bisa jadi talenta kamu membantu saudara-saudara kita di daerah 3T untuk lebih berkembang dan mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Mbak Ari, terima kasih sekali lagi dari Bakti Kominfo. Mbak Riana, terima kasih. Pak Ayub tadi kayaknya banyak pelanggan kopinya ya gara-gara kehadiran internet Bakti ini, jadi akhirnya meninggalkan, dan semuanya terima kasih juga atas partisipasi Sobat Medcom sudah bergabung bersama saya di Ngobrol Spesial. Saya Widya Saputra, mewakili seluruh teman-teman yang bertugas undur pamit. Terima kasih, salam sehat selalu. Dadah. Mbak Ari dan Mariana. Nah, terima kasih Mbak Widya. Widya. Hatur nuhun.